Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Hari-hari ini nama Anies Baswedan kembali muncul karena kita lihat bahwa beliau memilih desa terpencil untuk meluncurkan gerakan besar bernama Aksi Bersama. Bukan di Jakarta. Ini menarik karena kita akan mencoba menyimak dan menganalisa apa yang terjadi di sana. Ya. Saat sebagian besar elit politik berlomba-lomba tampil di panggung ibu kota, Anies Baswedan justru melawan arus. Ia meluncurkan aksi bersama bukan di Jakarta, bukan di studio televisi nasional, tapi di Dusun Cikembang, Desa Cihanjuang, Pandeglang, Banten. Sebuah tempat yang bahkan tak banyak muncul di berita utama. Kenapa ini menarik? Karena langkah Anies bukan cuma simbolik. Ia memilih lokasi yang secara geografis jauh, tapi secara ideologis justru menjadi pusat perhatian Ibu Pertiwi. Lewat pernyataannya, dimanapun rakyat berada, itulah 0 km Indonesia. Ya, Anies sedang menyampaikan satu pesan tajam, rakyat bukan pinggiran. Jakarta juga bukan pusat segalanya. Ini bukan sekedar peluncuran program sosial, ini adalah pernyataan yang mungkin saja bernuansa politik yang sangat kuat tanpa harus menyebut kata politik. Anies membalik panggung yang selama ini dianggap harus megah dan metropolitan menjadi panggung rakyat yang sunyi tapi bermakna. Seolah ingin berkata, perubahan tak lahir dari panggung elit, tapi dari kaki-kaki yang sehari-hari menyusuri jembatan renta. Dan ketika aksi bersama ini menjelma menjadi gerakan gotong royong nasional, jangan heran jika nanti banyak yang menyadari Anies tidak sedang membuat partai, tapi sedang membangun kepercayaan. Ya, itulah yang sedang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan. Ya, kalau kita lihat tampilan judulnya barangkali, ya, Manuver Anies bersama Aksi Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh harapan. Hari ini saya ingin berbagi cerita tentang sebuah langkah kecil, tapi dampaknya semoga bisa jadi besar. Cerita tentang langkah awal baru sebuah gerakan bersama. Cerita tentang menghubungkan dua sisi harapan. Jadi tanggal 14 Mei yang lalu, kita meluncurkan sebuah gerakan yang kami beri nama Aksi Bersama. Ini bukan perusahaan komersial, ini bukan institusi negara, ini bukan partai politik, tapi ini gerakan. Aksi Bersama adalah wadah yang mewadahi orang-orang dari berbagai latar belakang untuk bisa bertemu, untuk bisa beraksi untuk Indonesia. Kenapa namanya Aksi Bersama? Begini, terlalu banyak orang baik di negeri ini yang punya niat, tapi tidak tahu harus memulai dari mana. Dan terlalu banyak pula masalah nyata yang kita hadapi, tapi kita tidak semua bisa langsung ditangani oleh pemerintah. Maka kami hadir sebagai jembatan antara niat baik dengan aksi nyata, antara masalah dengan solusi. Aksi Bersama adalah ajakan untuk tidak tinggal diam, jangan hanya menunggu, tapi mulai bergerak. Jadi apa sebenarnya Aksi Bersama itu? Ini adalah sebuah gerakan sosial gotong royong. Bukan untuk satu orang, bukan untuk satu kelompok, tapi untuk siapa saja yang peduli dan ingin terlibat. Kami ingin memfasilitasi karya nyata, membangun yang dibutuhkan rakyat. Bukan sekedar yang mudah, tapi yang berdampak. Kita bisa mulai dari yang kecil, yang konkret, dan yang sangat dibutuhkan. Dan bisa dilakukan bersama-sama. Bukan proyek-proyek besar yang perlu dana triliunan, tapi proyek-proyek yang langsung terasa manfaatnya. Dan proyek pertama kami adalah membangun jembatan gantung. Beberapa hari yang lalu, kami baru saja menyelesaikan sebuah proyek pertama kami, jembatan gantung di Dusun Cikembang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kami sebut
Jembatan gantung ini sebagai titian persatuan. Bertahun-tahun warga di sana harus menyeberangi sungai dengan jembatan yang sudah reot, sudah rapuh, sudah lapuk. Bayangkan anak-anak berangkat sekolah harus menyeberangi sungai dengan jembatan reot dan lantai bolong-bolong. Bayangkan ibu-ibu yang sakit atau lansia yang harus dibawa ke puskesmas, menyeberangi jembatannya pun dengan risiko tambahan. Petani yang bawa hasil panen pun harus ekstra hati-hati agar tidak jatuh, tidak rusak. Itu kondisinya. Dan sekarang jembatan barunya sudah berdiri. Aman, layak. Bukan hanya jembatan fisik, tapi jembatan harapan. Banyak yang bertanya, kenapa mulai dari jembatan? Begini jawaban sederhananya. Karena jembatan adalah penghubung. Ia bukan hanya menghubungkan dua sisi sungai, tapi juga dua sisi keterisolasian dengan keterhubungan. Keterlambatan dengan pembangunan. Antara harapan dan realisasi harapan. Ya, ini kalau di zoom, yang kiri atas ini sebuah jembatan renta dengan kayu yang sudah bobrok, dan itu dilewati oleh semua orang yang bersekolah, yang mau menjual hasil dagangnya, pisang, pepaya, dan sebagainya. Dan ya, kemudian dibangun dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Kita coba lihat beritanya ya. Wadah aksi bersama Anies Baswedan, sebuah perkumpulan dalam karya nyata. Inisiator aksi bersama Anies Baswedan menjelaskan memilih Pandeglang, Banten sebagai peluncuran aksi bersama, sekaligus peresmian jembatan gantung titian persatuan. Namanya jembatan gantung titian persatuan ya, bukan di Jakarta. Karena menurut Anies tidak ada kata jauh untuk setiap langkah, setiap jengkal langkah Indonesia, dan dimanapun rakyat berada di 0 km Indonesia. Sejauh apapun hitungan kilometernya dari Monumen Nasional, dia 0 km dari Ibu Pertiwi. Jadi tempat yang dekat itu adalah Indonesia. Itu disampaikan Anies ya di Dusun Cikembang, Desa Cianjuang, Cibaliung, Pandeglang, Banten, Rabu kemarin. Anies menuturkan dibentuknya aksi bersama buat mewujudkan jembatan bernama Titian Persatuan. Pembangunan ini disebut bertujuan memberikan sebuah harapan, bukan hanya jembatan yang menghubungkan dua titik, melainkan pada masa depan yang lebih baik. Kami mengajak melalui perkumpulan aksi bersama untuk bersama-sama, mari kita membantu rakyat kita di berbagai tempat yang hari ini kesulitan untuk bisa mengakses pendidikan, kesehatan, pasar, karena terputus oleh sungai. Anies menegaskan bahwa organisasi ini terbuka untuk umum dan mengajak masyarakat untuk bergabung. Bila berminat, silakan katanya ya di www.aksibersama.or.id. Yang menarik adalah ini tulisan yang ada di batu peresmiannya. Jembatan ini bukan hanya menghubungkan dua tepi sungai, tapi menyambung persaudaraan dan menyulam harapan. Di tempat ini dulu berdiri jembatan renta yang digerogoti waktu, dilalui dengan cemas, dilewati dengan pasrah. Namun langkah tak pernah surut, anak-anak tetap melangkah, ibu-ibu tetap membawa hasil panen, para petani tetap berangkat meski tanah licin dan papan berderak di tengah segala keterbatasan. Tekad tak pernah runtuh. Kini berdiri jembatan baru, lahir dari tangan yang tak ingin menyerah dan hati yang memilih menyatu. Warga desa, para donatur, dan para penggerak dari ujung ke ujung berkumpul, bukan untuk menunggu tapi untuk bertindak. Kita membangun bukan dengan semen semata, tapi dengan keberanian, ketulusan, dan rasa saling percaya. Ini bukan bangunan biasa, ini adalah keberanian yang dijahit dari wujud. Ini adalah titian persatuan, sambung menyambung menjadi satu untuk Indonesia. Pengingat bahwa yang besar bisa tumbuh dari gotong royong yang senyap, dan kerja nyata yang tak minta dipuji. Mari kita rawat bersama. Itu disampaikan oleh Anies Baswedan. Kalau kita coba lihat gambarannya kurang lebih dalam bentuk video ya ini ya. Ini yang ada di Pandeglang, yang membangun jembatan menyambungkan harapan. Jadi kalau yang sebelumnya berbahan kayu tampaknya begitu ya, sekarang besi-besi yang lebih kokoh. Jadi satu jembatan sudah terbangun, tugas kita menuntaskan di berbagai wilayah. Jadi kurang lebih diharapkan nanti setelah ini adalah masyarakat juga ikut mendeteksi
wilayah-wilayah mana saja yang membutuhkan jembatan yang sudah reot atau bahkan belum ada jembatannya yang bisa menyambungkan, maka perkumpulan aksi bersama ini yang akan mewujudkannya secara bersama-sama. Ya, bukan oleh 1-2 orang, tapi oleh berbagai stakeholder yang terikat di situ. Mulai dari kemampuan orang yang bekerja bisa bergabung, orang yang punya dana jelas bisa bergabung, orang yang punya media bisa bergabung, dan apapun yang bisa membantu menyambungkan sungai ya dengan sebuah jembatan. Ini saya kira yang kemudian menjadi harapan dari Anies Baswedan yang kemudian diikuti bersama-sama oleh para pendukungnya.